Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vivi Nikmatullah, mahasiswa PPG Prajugotan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video saya mengenai kampanye praktik baik yang merupakan tugas akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada video kampanye praktik baik ini saya mengambil penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di situ saya sediakan cuplikan dari video micro teaching saya mengenai penerapan scaffolding pada ZPD, di mana di situ saya memberikan bimbingan terhadap proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, mengenai intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding sendiri merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Scaffolding sendiri dapat dikatakan sebagai metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Nah, di situ ada cuplikan video di mana saya memberikan pembimbingan penuh terhadap kelompok berkembang atau dapat dikatakan sebagai peserta didik dengan kemampuan rendah. Scaffolding yang diberikan memang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok siap dan mahir. Scaffolding yang diberikan terhadap peserta didik dengan tingkat kemampuan yang rendah akan lebih banyak atau scaffolding penuh. Nah, yang selanjutnya mengenai Zone of Proximal Development atau yang biasa dikenal dengan ZPD ini dapat dikatakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. Zone of Proximal Development mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, seperti seorang guru atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Nah, pada kampanye praktik baik ini saya mengambil judul di mana mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melatih keterampilan, kemampuan bernalar kritis serta kolaboratif peserta didik. Dalam penerapan scaffolding pada ZPD, saya menggunakan metode project based learning dalam meningkatkan keterampilan, kemampuan bernalar kritis serta kolaboratif peserta didik kelas 7 pada mata pelajaran matematika. Alasan atau latar belakang saya mengambil proyek tersebut adalah berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak temuan yang menunjukkan bahwa pengajaran matematika masih disampaikan dengan metode ceramah. Metode ini kurang efektif dalam melatih keterampilan, kemampuan bernalar kritis, serta kolaboratif dari peserta didik. Maka dari itu, saya mencoba untuk mempraktikkan project based learning ini untuk dapat meningkatkan keterampilan dari peserta didik. Jadi di sini untuk ringkasan dari penerapan scaffolding sendiri, jadi sebelum pembelajaran saya melakukan penilaian awal dengan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Dilanjutkan dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan sintaks dari PJBL atau Project Based Learning. Membahas mengenai sintaks PJBL terdapat 5 fase. Fase pertama yaitu berkaitan dengan pertanyaan mendasar. Fokus pada kegiatannya berisi pengetahuan ataupun pemahaman peserta didik mengenai bangun ruang, serta pada bagian ini saya menghubungkan dengan budaya dari peserta didik sendiri.
Jadi peserta didik akan menyampaikan penerapan bangun ruang yang berkaitan dengan budaya-budaya daerah mereka masing-masing. Di fase yang kedua, yaitu fase mendesain perencanaan proyek. Di sini saya membagi peserta didik menjadi 6 kelompok sesuai dengan bangun ruang yang akan kita bahas. Pembagian kelompok ini sertakan tingkat kemampuan peserta didik. Ada kemampuan peserta didik dengan tingkat berkembang, siap, dan mahir. Kemudian, peserta didik akan berkelompok dan berkolaborasi dalam memahami LKPD serta dalam pembuatan proyek atau media bangun ruang. Di fase yang ketiga, yaitu penyusunan jadwal, peserta didik diinstruksikan untuk menyelesaikan proyek atau bangun ruang yang mereka buat. Kemudian, mereka akan berdiskusi dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang ada dalam LKPD. Dilanjut pada fase keempat, yaitu monitoring perkembangan proyek. Jadi di fase keempat ini, peserta didik akan dipantau keaktifannya dalam mengerjakan proyek maupun LKPD-nya. Serta peserta didik dapat memperoleh bimbingan dari guru sesuai dengan bimbingan masing-masing kelompok. Peserta didik melakukan pengamatan. Jadi dalam fase ini, bangun ruang yang telah dibuat peserta didik akan diamati oleh masing-masing kelompok untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan yang ada di LKPD. Di fase yang kelima, yaitu menguji hasil. Jadi di fase ini, peserta didik akan mempresentasikan hasil yang telah mereka dapatkan dari proyek yang sudah mereka lakukan. Kemudian peserta didik akan dievaluasi berdasarkan hasil yang telah mereka presentasikan. Kemudian, guru akan memberikan penghargaan karena peserta didik telah menyelesaikan LKPD ataupun proyek mereka. Dan yang terakhir ditutup oleh kegiatan penutup. Nah teman-teman, untuk lebih memahami seperti apa penerapan scaffolding pada ZPD yang saya lakukan, saya sudah sediakan setelah ini yaitu video micro teaching. Jadi teman-teman bisa tonton atau saksikan video micro teaching dari scaffolding pada ZPD yang saya lakukan. Sudah? Lengkap semuanya? Sudah, Bu. Oke, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kita pagi ini ya, silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Mbak Mel? Berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sakit gigi. Masih semangat ya, masih pagi, jadi harus tetap semangat. Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Rahma. Oh iya, Mbak Rahma biasanya ada di pojokan. Mana? Demam. Sakit. Oke, yang sakit semoga diberi kesembuhan ya, biar kita cepat bisa gabung sama kita hari ini. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu sudah siap beneran atau belum untuk belajar. Hari ini kelasnya dibersihkan atau tidak? Ayo, itu masuk ke buang sampahnya itu. Ayo. Semua habis minum susu itu, Bu. Ya, Bu, padahal puas. Enggak puasa, Bu. Dibuang dulu ya Mas Lukman di depan. Ayo. Oke, hari ini belajar apa? Matematika. Sudah disiapkan bukunya? Ini mana bukunya? Ini. Oh iya, sudah. Oke. Hari ini kita belajar tentang apa? Lanjutan materi hari sebelumnya, dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya belajar apa? Ayo kira-kira. Bangun datar, Bu. Bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar apa saja? Persegi panjang. 5. Lingkaran masuk. Jajar. Trapesium. Jajar genjang, Bu. Jajar genjang. Layang-layang. Layang-layang. Berarti masih ingat ya? Kalau ditanya luasnya dari persegi panjang, ada yang bisa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ayo, masih bangun datar loh ya. Iya. Ingat-ingat. Nah, kita hari ini mau melanjutkan materi setelah bangun datar. Apa itu? Bangun ruang. Mas Lukman belajar tadi malam. Belajar. Coba sebutkan apa saja bangun ruang.
kubus, balok, tabung, Kubus balok tabung. kecut, Iya betul. Oh pinter berarti Mas Prisma. Lukman benar-benar belajar ya. Kalau kalian perhatikan di wilayah sekolah, di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas kalian, yang merupakan bangun ruang, contohnya kelas, oh ya kelas, gedung. Itu ya, jadi kelas itu. Kalau kelas itu menurut kalian penerapan bangun ruang apa? Kubus. balok, Iya betul, kubus bisa, balok bisa. Jadi sudah belajar ya? prisma. Oke. Jadi kita langsung masuk ke materi kita bangun ruang. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini kalian buat media berdasarkan jaring-jaring bangun ruang. Dulu di SD masih ingat kelas 6 sudah diajarkan jaring-jaring bangun ruang, ya. Nanti kita akan buat medianya dari situ dengan media yang sudah Ibu siapkan ya. Nanti bekerja kelompok, gitu ya. Oke, sebelum masuk ke penugasan kelompok, Ibu coba tanya kira-kira di daerah kalian ada budaya, pasti ya, ada budaya ya di daerah kalian yang menerapkan bangun ruang. Ada Bu, candi. Oke, candi ya. Rumahnya mana? Di Mojokerto, Bu, saya. Oh iya, banyak candi ya di sana. Candi di sana. Iya, Bisa candi juga. tidur, bisa tidur. Saya kolam Bu. Itu budaya Bu, kolam segaran. Oh iya, betul. Kolam juga merupakan dari bangun ruang. Ada lagi mungkin makanan-makanan khas daerahnya masing-masing. Mendut, Mendut, iya betul sekali Mas Lukman. Saya di Mojokerto, DOD Bu. Ada ode. Jadi lapar ya kalau bahas makanan. Mas Lukman, kalau mendut itu penerapan bangun ruang apa? kubus, Mendut. Ada yang tahu mendut? mendut gaduh. Dalamnya kelapa. Iya, mendut itu penerapan dari 5 segi 4. Iya, biasanya di Molor dulu, molor. Bahasa mana Bu? Jombang. itu makanan khas Jombang Kediri biasanya. Kalau di Sidoarjo koci. Koci. Itu penerapan apa bangun ruang Coklat apa? kan. Sama, 5 segi. Oh, 5 segi 4 tahun berarti beda nama aja. Iya. Ruby, Bu, ruby. Oke, berarti sudah ya. Jadi di kehidupan kita bangun ruang itu banyak sekali penerapannya, bahkan di budaya-budaya Indonesia pun banyak ya. Ya, kayak bangunan yang termasuk ke 7 keajaiban dunia, tahu nggak? Piramid. Nah, itu juga penerapan bangun ruang. Jadi sangat berkaitan ya bangun ruang dengan kehidupan kita gitu. Oke, kita akan melanjutkan ke pembuatan media bangun ruang. Jadi nanti teman-teman akan membuat media. Kemarin sudah Ibu sampaikan untuk membawa apa saja alatnya? Gunting, lem, drum, penggaris. garis, bawa semua. Oke, Ibu sudah kelompokkan berdasarkan tes diagnostik yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi, oke, Ibu sudah bagi di sini ada kelompok 1 ya. Nanti dapat jaring-jaringnya kubus. Itu ada Mbak Amel sama Mas Lukman. Terus yang kelompok selanjutnya dapat jaring-jaring prisma segitiga ya. Itu Mbak Mayanda sama Mbak Ismi. Sudah berkelompok? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil medianya ke depan. Salah satu saja ya. Oke, coba sekarang perhatikan. Nanti silakan duduk dulu. Oke, di sini Ibu sudah siapkan LKPD ya, sesuai kelompoknya nanti karena masing-masing kelompok membuat bangun ruang yang berbeda. Jadi ada petunjuknya di LKPD. Tujuan pembelajarannya alat sama ini. Jadi nanti masing-masing kelompok bangun ruangnya berbeda. Ada yang dapat kubus, ada yang dapat kerucut dan sebagainya. Jadi setelah kalian membuat medianya, nanti kalian amati masing-masing bangun ruang, ya. Masing-masing bangun ruang. Misalnya Mbak Amel tadi buat kubus,
nanti silakan boleh diamati ke kelompoknya Mbak Mayanda. Ternyata buat prisma ya, prisma segitiga. Nanti diamati. Kemudian nanti dijawab jumlah sisi, sudut, rusuk dari masing-masing bangun ruang yang kita pelajari pada materi ini. Jadi masing-masing LKPD ada soalnya berbeda-beda ya. Nanti silakan dikerjakan sesuai petunjuk dari LKPD-nya. Ada yang ditanyakan terkait LKPD-nya? Tidak ada ya. Berarti sudah paham. Sekarang silakan dibuat terlebih dahulu medianya. Ini. Nah, ini buatnya berapa panjangnya? 10 cm. Bawa Mas. Enggak bawa jangka, Bu. Oh, pinjam Mbak Amel tadi bawa jangka ya? Oh iya. Ibu. Oke. Iya, tapi kira-kira ya, yo dihitung benar-benar diperkirakan wis ganti. Ini loh, ini sih. Mbak Amel ya. Oke, Mas Lukman tadi bantu apa? Doa. Loh. Ini Bu Lukman yang nulis. Oh iya, KPD-nya. Oke, bagus. Oke, berarti sudah pada selesai ya bangun ruangnya. Sekarang untuk menjawab LKPD itu kan ditanya jumlah sisi, sudut, dan rusuknya. Boleh diamati. Yang masih bingung boleh pinjam bangun ruangnya temennya. Misalnya ngerjain 5 segi 4 pinjam ya. Hitung rusuknya ada berapa. Nanti ya. Nah, dihitung berapa jumlah sisinya, titik sudutnya ada berapa. Oke, sudah LKPD-nya udah mati ya. Oh iya benar. Teman budaya dari daerah kalian yang menerapkan konsep bangun ruang. Masih bingung? Ruang terserat. Ya terserah, yang penting keberagaman dari budaya kalian. Contohnya ini, ibu kan dari Kediri. Biasanya kalau memperingati Maulid Nabi ada perayaan. Jadi kayak pawai, semacam pawai bawa tumpeng sayuran gitu. Jadi bentuknya dia menerapkan ruang kerucut. Jadi semua yang dipikul itu bentuknya kerucut, terus dikelilingi sayur-sayuran, terus bahan-bahan pokok lainnya. Sudah bisa, Mas Lukman? Berarti semua LKPD sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Sudah selesai. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan bangun ruangnya ya. Dimulai dari kelompok kubus terlebih dahulu, baru dilanjut balok, dilanjut sama prisma segitiga, dilanjut lagi sampai yang sisi lengkung. Salah satunya ada kerucut ya. Oke, perwakilan kelompok. Perwakilan semua kelompok maju dari kelompok kubus. Kami dari kelompok kubus akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini adalah bangun kubus. Ya. Jumlah sisi kubus ada berapa? Nah, hitung dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jumlah titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ada 8. Jumlah rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, karena sudah presentasi dan LKPD-nya sudah selesai, bangun ruangnya disimpan di lemari di kelas ya, nanti jangan dibuang, saya dibuat mainan. Siapa tahu nanti di materi kita selanjutnya masih terpakai. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, teman-teman dapat menyimpulkan apa? Kita dapat apa saja sih belajar hari ini? Tentang titik sudut, Titik sudutnya apa, Mas? Kubus, prisma. Jadi belajar titik sudut dan sisi, rusuk dan bangun ruang ya. Berarti sifat-sifat bangun ruang. Jadi teman-teman sudah menemukan sifat-sifat bangun ruang. Misalnya kubus tadi ada berapa titik sudut? 8. Oke, berarti sudah paham ya.
Oke, pembelajaran kita selesai di pembahasan sifat-sifat bangun ruang. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas kelas permukaan dan volume ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini kira-kira teman-teman paham? Seru? Seru. Bagaimana buat medianya? Mudah. Sulit. Ya nggak bawa alatnya pasti sulit karena harus pinjam ya. Iya. Oke. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait materi sifat-sifat bangun ruang? Ada. Oke. Terima kasih ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada sudah siang ya. Pada siang hari ini semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.